Dia menyaksikan ayahnya mati. Dia menyaksikan keluarganya tercerai-berai, tumbang, dan terhapus dari dunia seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dia menyaksikan teman-temannya, orang-orang yang berdarah-darah di sampingnya, berlatih di sampingnya, orang-orang yang mempercayainya untuk menjadi cukup kuat, ditebas satu persatu oleh kekuatan yang begitu menghancurkan, sehingga perlawanan bukanlah keberanian. Itu adalah delusi. Pria yang merampas segalanya darinya bukanlah penjahat dalam pengertian konvensional. Dia hanyalah yang terkuat. Hwa Mugi, the everlasting martial god. Seorang pria yang memutuskan dunia bela diri akan disatukan dan kemudian mewujudkannya, karena tidak ada makhluk hidup yang dapat menghentikannya. Dan Geom Mugeok, pendekar pedang tak tertandingi, putra kedua dari iblis surgawi, berdiri di reruntuhan seluruh hidupnya, dengan tidak ada lagi yang harus dilindungi, tidak ada lagi yang harus diperjuangkan, tidak ada apapun yang tersisa kecuali satu kepastian yang membara. Dia akan kembali ke awal. Dan kali ini, dia akan tahu, ini adalah absolute regression. Dan ini bukan tentang kekuatan, ini tentang mengetahui. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Regresi manhwa adalah salah satu subgenre paling populer di platform ini, dan ada alasannya, ada sesuatu yang sangat memuaskan tentang menyaksikan seseorang yang telah melewati neraka kembali ke awal dengan pengetahuan untuk mengubah segalanya. Namun, kisah-kisah regresi terbaik memahami bahwa pengetahuan tidak sama dengan kekuatan. Dan absolute regression memahami hal ini lebih baik daripada hampir apapun di genre ini. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda mengapa. Untuk memahami apa yang akan menjadi Geom Mugeok, Anda harus terlebih dahulu memahami siapa dirinya sebelumnya. Dia adalah putra kedua dari iblis surgawi. Di dunia bela diri manhwa ini, gelar itu bukan sekadar hiasan, itu adalah deklarasi keturunan yang membawa bobot seluruh generasi. Iblis surgawi adalah otoritas tertinggi dari sektenya, sosok yang kekuatannya membentuk lanskap politik dan bela diri dunia. Dan Mugeok sebagai putranya dibesarkan di dalam warisan itu. Dilatih sejak kecil, diharapkan untuk mewujudkan prinsip, teknik, dan pemikiran strategis yang The Heavenly Demon Sect tuntut dari para pewarisnya, dan Mugeok unggul. Bukan sebagai prodigi diberkahi bakat alami yang membuat pertumbuhan terasa mudah. Mugeok memperoleh keahliannya melalui disiplin yang nyaris obsesif. Ilmu pedangnya tidak mencolok, tidak teatrikal, tidak dirancang untuk mengesankan penonton. Itu presisi, efisien, menghancurkan dalam keekonomisannya. Dia mempelajari lawan seperti seorang sarjana mempelajari teks, dengan kesabaran, dengan ketelitian, dengan perhatian terhadap detail yang mengungkap kelemahan yang tak terlihat oleh mata yang kurang teliti. Dia memperoleh gelar pendekar pedang tak tertandingi bukan karena dia yang terkuat. Dia memperolehnya karena dalam duel langsung, dia dapat menemukan cacat dalam teknik siapapun dan mengeksploitasinya sebelum mereka tahu cacat itu ada. Dia memiliki keluarga. Ayahnya, yang kekuatannya legendaris namun kebijaksanaannya sama-sama dahsyat. Saudara-saudara yang berlatih di sampingnya, yang menantangnya, yang membuatnya lebih baik melalui persaingan dan persahabatan dalam ukuran yang sama. Teman-teman, teman sejati, ditempa dalam wadah latihan bela diri, orang-orang yang menghormati Mugeok bukan karena keturunannya, tetapi karena karakternya. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas disiplin, kesetiaan, kepuasan tenang menjadi sedikit demi sedikit terukur. Lebih baik dalam hal yang telah Anda dedikasikan untuk keberadaan Anda. Dan kemudian Hwa Mugi memutuskan untuk menyatukan dunia bela diri, The Everlasting Martial God. Gelar itu sendiri sudah memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang skala ancaman tersebut. Ini bukan penjahat yang digerakkan oleh ambisi kerdil atau dendam pribadi. Hwa Mugi adalah kekuatan alam, seorang ahli bela diri yang kekuatannya telah melampaui batas dari apa yang siapapun yakini mungkin. Tujuannya bukanlah penghancuran, itu adalah ketertiban. Sebuah dunia bela diri tunggal yang disatukan di bawah satu otoritas. Otoritasnya, masalahnya dari perspektif Mugeok adalah bahwa penyatuan menuntut eliminasi setiap struktur kekuatan independen yang mungkin melawan, termasuk The Heavenly Demon Sect, termasuk keluarga Mugeok, termasuk semua orang yang pernah dikenal atau dicintai Mugeok. Perang, karena itulah yang terjadi, sebuah perang tidak imbang. Itu adalah demonstrasi. Hwa Mugi tidak berjuang untuk membongkar tatanan yang ada. Dia membongkarnya dengan efisiensi dingin seseorang yang sedang membersihkan meja. Sekte-sekte yang telah berdiri selama berabad-abad jatuh dalam hitungan hari.
Para master yang dianggap tak tersentuh dikalahkan begitu telak sehingga kekalahan itu sendiri menjadi kisah peringatan. Ayah Mugeuk tumbang. Keluarganya tercerai-berai dan hancur. Teman-temannya terbunuh dalam pertempuran yang tidak dapat mereka menangkan melawan musuh yang tidak dapat mereka tandingi. Dan Mugeuk sendiri, pendekar pedang, tak tertandingi, pria yang tekniknya seharusnya tanpa cacat. Menemukan bahwa ada ambang kekuatan mentah yang di luarnya teknik menjadi tidak relevan. Melawan Hua Muogi, presisinya, efisiensinya, kemampuannya untuk menemukan dan mengeksploitasi kelemahan, tidak ada satupun yang berarti. Karena Hua Muogi tidak memiliki kelemahan untuk ditemukan. Inilah tragedi kehidupan pertama. Bukan bahwa Mugeuk lemah, dia luar biasa. Tapi luar biasa tidak cukup ketika musuh Anda adalah mutlak. Setelah semuanya hilang, Mugeuk tidak putus asa. Atau lebih tepatnya, dia putus asa, dan kemudian dia melewatinya karena keputusasaan adalah kemewahan yang hanya tersedia bagi orang-orang yang tidak memiliki tujuan tersisa. Dan Mugeuk memiliki satu tujuan yang tersisa. Teknik regresi agung. Manhwa tidak memperlakukan ini sebagai perangkat plot yang nyaman. Teknik itu bukan sesuatu yang Mugeuk temukan secara kebetulan atau dihadiahkan oleh dermawan misterius. Dia membangunnya. Sepotong demi sepotong, bahan demi bahan, selama bertahun-tahun penelitian soliter dan obsesif yang dilakukan di reruntuhan dunia yang diciptakan Hua Muogi. Dia mengumpulkan komponen langka, mempelajari teks-teks terlarang, berkonsultasi dengan sisa-sisa pengetahuan yang ditinggalkan oleh sekte-sekte yang hancur. Teknik itu adalah pencapaian intelek dan kemauan yang, dengan caranya sendiri, sama mengesankannya dengan prestasi bela diri manapun dalam cerita ini. Dan ketika selesai, ketika Mugeuk telah merakit setiap komponen, memverifikasi setiap perhitungan, dan menerima bahwa teknik ini akan berhasil atau akan membunuhnya, dan dia berdamai dengan kedua hasilnya, dia mengaktifkannya. Dia kembali ke masa lalu, ke awal, sekarang. Disinilah absolute regression membedakan dirinya dari lusinan manhwa regresi lainnya di pasaran. Karena ketika Mugeuk membuka matanya di tubuh mudanya, dia tidak langsung mulai menaikkan level. Dia tidak terburu-buru memperoleh item legendaris atau teknik rahasia yang dia ketahui lokasinya. Dia tidak mulai mengakumulasi kekuatan dengan kecepatan yang mustahil bagi seseorang tanpa pengetahuan sebelumnya. Dia duduk, dia berpikir, dia merencanakan. Dan ini adalah inti dari seluruh manhwa. Judulnya mungkin menjanjikan 100x Stronger. Clickbait menulis dirinya sendiri, tetapi apa yang sebenarnya dibawa kembali oleh Mugeuk dari kehidupan pertamanya bukanlah kekuatan. Itu adalah pemahaman. Dia memahami lanskap politik yang menyebabkan kebangkitan Hua Muogi. Dia memahami aliansi yang gagal dan mengapa mereka gagal. Dia memahami kelemahan teknis dalam ilmu pedangnya sendiri yang terlalu sombong untuk dilihatnya pertama kali. Dia memahami karakter orang-orang di sekitarnya. Siapa yang dapat dipercaya, siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan runtuh di bawah tekanan, dan siapa yang akan bertahan. Keuntungannya bukan karena dia lebih kuat, itu karena dia sudah kalah dalam pertandingan catur sekali, dan dia mengingat setiap gerakan. Ark-ark awal kehidupan kedua Mugeuk adalah masterclass dalam kesabaran strategis. Dia telah kembali ke masa ketika The Heavenly Demon Sect masih utuh, ketika ayahnya masih hidup, ketika teman-temannya masih muda dan belum teruji, dan tidak tahu apa yang akan datang. Dia memiliki pengetahuan yang dapat menyelamatkan setiap orang yang dia kehilangan pertama kali, dan dia tidak dapat menggunakannya. Tidak secara langsung. Belum, karena dunia bela diri adalah jaring kepentingan yang bersaing, dan menarik satu benang terlalu agresif akan memperingatkan orang yang dia butuhkan untuk tetap tidak menyadari keberadaannya. Hua Muogi belum menjadi the everlasting martial god. Dia adalah kekuatan yang sedang naik, tentu saja dahsyat, dihormati, ditakuti oleh mereka yang cukup tajam untuk melihat lintasannya. Tapi dia belum mengkonsolidasikan. Dia belum menjadi tak terhentikan. Dan jendela antara berbahaya dan tak terkalahkan adalah satu-satunya jendela yang dimiliki Mugeuk. Jadi Mugeuk memainkan permainan yang berbeda. Dia berlatih, tetapi secara berbeda. Dia mengoreksi cacat teknis dalam ilmu pedangnya yang diungkap kehidupan pertamanya. Titik buta yang tidak dia tahu dia miliki, kebiasaan yang menciptakan pola yang dapat dibaca dan dieksploitasi oleh lawan yang cukup terampil. Dia tidak hanya membuat dirinya lebih baik, dia membuat dirinya tidak terduga. Dia memasukkan teknik dan prinsip dari sekte dan gaya yang dia temui selama perang, memadukannya menjadi seni pedang yang belum pernah dilihat siapapun di garis waktu ini karena itu berasal dari masa depan yang belum terjadi.
Tapi pekerjaan sebenarnya bersifat politis. Dia membangun hubungan, bukan aliansi tingkat permukaan dari kemudahan bela diri, koneksi tulus dengan orang-orang yang dia tahu akan kritis ketika konflik datang. Dia mendekati individu yang di garis waktu pertama adalah musuh atau netral, dan dia membinanya. Bukan melalui manipulasi, Mugeok terlalu langsung untuk manipulasi, tetapi melalui kompetensi yang ditunjukkan dan kepercayaan yang diperoleh. Dia mengidentifikasi garis patahannya. Dalam kehidupan pertamanya, dunia bela diri terpecah karena struktur kekuasaannya kompetitif dan bukannya kooperatif. Sekte-sekte tidak saling percaya. Para master menimbun teknik. The Heavenly Demon Sect, untuk semua kekuatannya, terisolasi oleh reputasi dan kesombongannya. Ketika Hua Muugi bergerak melawan mereka, tidak ada yang datang membantu. Bukan karena mereka mendukung Muugi, tetapi karena mereka memperhitungkan bahwa jatuhnya iblis surgawi akan menguntungkan mereka. Mereka salah. Hua Muugi datang untuk semua orang. Tetapi pada saat sekte-sekte yang tersisa memahami itu, sudah terlambat untuk bersatu melawannya. Tujuan strategis Mugeok bukanlah untuk menjadi lebih kuat dari Hua Muugi. Dia mencoba itu dalam kehidupan pertama, dan itu tidak cukup. Tujuannya adalah memastikan bahwa ketika konfrontasi datang, dunia bela diri berdiri bersama alih-alih runtuh terpisah. Dia tidak membangun pedang, dia membangun army. Dan dia melakukan semua ini sambil mempertahankan penampilan persis seperti yang diharapkan semua orang. Putra kedua dari iblis surgawi, berbakat tetapi tidak luar biasa. Mengabdi pada latihannya, setia pada sektenya, seorang pria muda yang masa depannya penting tetapi tidak mendesak. Penipuannya melelahkan. Dia memikul beban seluruh kehidupan trauma di dalam tubuh yang belum mengalaminya. Dia duduk di seberang ayahnya yang hidup dan harus menahan dorongan untuk memperingatkannya. Dia berlatih di samping teman-teman yang akan mati dan harus fokus pada pencegahan kematian mereka melalui strategi jangka panjang daripada intervensi langsung. Dia bertemu orang-orang yang mengkhianatinya di garis waktu pertama dan harus memperlakukan mereka sebagai sekutu karena di garis waktu ini pengkhianatan belum terjadi. Dan mungkin tidak jika dia memainkan kartunya dengan benar. Beban psikologis regresi adalah sesuatu yang diakui banyak manhwa, tetapi sedikit yang benar-benar mengeksplorasinya. Absolute regression menjadikannya sentral. Mugeok bukanlah pengelana waktu yang penuh kemenangan menikmati kesempatan keduanya. Dia adalah veteran yang trauma yang menempati tubuh seorang pria muda, dikelilingi oleh hantu-hantu yang masih hidup. Memainkan permainan yang taruhannya adalah kelangsungan hidup setiap orang yang sudah dia saksikan mati sekali. Izinkan saya berbicara tentang Hua Muugi, karena cerita ini bangkit atau jatuh berdasarkan kualitas antagonisnya, dan Hua Muugi adalah luar biasa. The Everlasting Martial God tidak jahat. Saya ingin jelas tentang itu karena hal itu mengubah seluruh bentuk konflik. Dia tidak menghancurkan demi kesenangan. Dia tidak menaklukkan demi kesombongan. Dia telah melihat dunia bela diri, berabad-abad peperangan faksi, perebutan kekuasaan, pengkhianatan, orang-orang tak bersalah terjebak di antara sekte-sekte yang bersaing, dan dia telah sampai pada kesimpulan yang, dari sudut tertentu, sepenuhnya rasional, dunia bela diri rusak. Itu akan tetap rusak selama kekuasaan terpecah. Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah penyatuan. Dan penyatuan membutuhkan otoritas tunggal yang tak terbantahkan. Dia. Keyakinannya tulus, visinya koheren, dan kekuatannya cukup untuk mengeksekusinya. Inilah yang membuatnya menakutkan. Bukan kegilaan, bukan kekejaman, tetapi kepastian yang didukung oleh kemampuan. Dia adalah pria yang percaya dia sedang menyelamatkan dunia, dan dia cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa meyakinkannya sebaliknya. Pendekatan strategis Mugeok dirancang untuk melawan persis jenis lawan ini. Kekuatan mentah tidak dapat mengalahkan Hua Muugi. Kehidupan pertama membuktikan itu secara meyakinkan. Rencana Mugeok bergantung pada koalisi, pada persatuan, pada penyajian kepada Muugi, sebuah perlawanan gabungan yang melebihi bahkan kemampuan luar biasanya. Tapi Muugi tidak bodoh. Dia, pada kenyataannya, brilian. Seorang jenius bela diri yang pemahaman pertarungannya melampaui teknik dan memasuki ranah filsafat. Dia membaca orang. Dia mengantisipasi aliansi. Dia memahami dinamika politik dunia bela diri lebih baik daripada siapapun, kecuali, mungkin, pria yang telah hidup melalui kehancurannya sekali sebelumnya. Ini menciptakan dinamika yang mengangkat seluruh cerita. Mugeok dan Muugi tidak bertarung dengan pedang, belum. Mereka bertarung dengan posisi, dengan pengaruh.
dengan akumulasi keuntungan yang lambat yang mendahului konflik fisik manapun. Mugeok membangun aliansi, Mugi mengganggunya, Mugeok memupuk kepercayaan, Mugi menanam kecurigaan. Mugeok menggerakkan satu bidak di papan, dan Mugi merespons dengan tandingan yang menunjukkan kesadaran strategis yang membuat Mugeok bertanya-tanya, bukan untuk pertama kalinya, apakah pengetahuan sebelumnya sebenarnya cukup melawan lawan yang sepintar ini? Energi permainan catur tanpa henti. Setiap bab memajukan posisi dengan satu gerakan. Setiap interaksi antara karakter sekunder membawa implikasi untuk konflik yang lebih besar. Manhwa mempercayai pembacanya untuk melacak beberapa benang strategis secara bersamaan, dan itu memberi imbalan perhatian itu dengan hasil yang memuaskan secara intelektual dengan cara yang tidak dapat direplikasi oleh aksi murni. Saya telah membahas sejumlah besar manhwa regresi di channel ini. Ini adalah salah satu subgenre paling andal dalam medium ini. Fantasi mendapatkan kesempatan kedua, mengetahui kesalahan apa yang harus dihindari, mengubah tragedi menjadi kemenangan. Itu beresonansi karena setiap orang memiliki penyesalan dan gagasan untuk membatalkannya secara universal menarik. Tapi kebanyakan cerita regresi membuat kesalahan yang sama. Mereka memperlakukan pengetahuan sebelumnya sebagai kekuatan. Sang protagonis kembali ke masa lalu, dan karena mereka tahu di mana pedang legendaris dikubur, atau dungeon mana yang berisi buku skill langka, atau siapa pengkhianat rahasianya, mereka berakselerasi melewati tantangan yang memerlukan bertahun-tahun pertama kali. Ketegangannya menguap karena hasilnya tidak pernah diragukan. Sang protagonis tahu jawabannya. Mereka memainkan ulang permainan yang sudah mereka kalahkan. Absolute regression. Memahami bahwa pengetahuan sebelumnya bukanlah jawaban. Itu adalah posisi awal. Dan lawan juga mendapat giliran. Pengetahuan Mugeok tentang masa depan berharga, tetapi juga statis. Itu mencerminkan garis waktu yang secara aktif sedang dia ubah. Setiap intervensi yang berhasil, setiap aliansi yang terbentuk, setiap kematian yang dicegah, setiap hubungan politik yang dikonfigurasi ulang mengubah lanskap. Dan perubahan itu mengalir berantai. Efek kupu-kupu berlipat ganda. Semakin jauh Mugeok bergerak dari garis waktu asli, semakin tidak dapat diandalkan pengetahuan sebelumnya. Dia tahu apa yang dilakukan Hwa Mugi di garis waktu pertama. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hwa Mugi ketika dihadapkan dengan dunia bela diri yang merespons secara berbeda dari yang diharapkan. Dan kemampuan beradaptasi Mugi, kemampuannya untuk membaca situasi baru dan merespons dengan presisi yang menghancurkan, berarti bahwa Mugeok tidak dapat mengandalkan respons yang dituliskan terhadap peristiwa yang dituliskan. Dia harus berpikir terus-menerus. Secara real time, ini menciptakan ketegangan yang tulus dalam subgenre yang sering kekurangannya. Mugeok tidak memainkan permainan yang sudah terpecahkan. Dia memainkan permainan yang gerakan pembukanya dia pahami, tetapi mid-game dan end-game-nya semakin tidak terduga. Penggambaran karakter memperkuat ini. Hubungan Mugeok dengan ayahnya, sekutunya, dan lawan-lawannya yang akhirnya datang berlapis dengan kompleksitas emosional yang tidak dapat dicapai sebagian besar cerita regresi, karena Mugeok mengalami hubungan-hubungan ini untuk kedua kalinya. Dia tahu bagaimana mereka berakhir, atau bagaimana mereka berakhir di garis waktu yang mungkin tidak lagi berlaku. Dia berduka untuk orang-orang yang berdiri di depannya, hidup dan sehat. Dia tidak mempercayai orang-orang yang pengkhianatannya belum terjadi. Dia mencintai orang-orang yang tidak mengerti mengapa pria muda ini menatap mereka dengan kedalaman perasaan yang tidak dapat dijelaskan oleh usianya. Sang penulis Jang Young-hun mendapatkan setiap denyut emosional. Tidak ada jalan pintas, tidak ada kilas balik yang melakukan pekerjaan untuk pembaca. Emosi hidup dalam present tense dari interaksi Mugeok, dalam caranya ragu sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan ayahnya 20 tahun yang lalu. Dalam caranya menyaksikan seorang teman berlatih dan melihat, ditumpangkan di atas pria muda di depannya, mayat yang dia temukan di medan perang yang hanya ada dalam ingatannya. Seni oleh Narayeo pantas mendapat pengakuan juga. Sekuen bela diri kinetik dan tersusun dengan indah, tetapi panel-panel yang lebih tenang adalah tempat keterampilan seni sejati hidup. Ekspresi Mugeok ketika dia sendirian, cara posturnya bergeser antara pendekar pedang muda yang percaya diri yang dilihat semua orang dan veteran yang kelelahan dan dilanda kesedihan yang sebenarnya. Absolute Regression, Qualicure, Joel de Huegui, tersedia di Webtoon, di mana ia diperbarui pada hari Sabtu, dan di Naver Series di mana ia telah berjalan sejak Oktober 2022. Terjemahan penggemar tersedia melalui Asura Scans. Ini sedang berlangsung dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Jika Anda lelah dengan cerita regresi di mana sang protagonis hanya speedrun menuju kekebalan, jika Anda menginginkan cerita di mana kesempatan kedua bukan jalan pintas, tetapi jenis tantangan yang berbeda, di mana strategi lebih penting daripada kekuatan mentah, dan di mana antagonisnya cukup cerdas untuk membuat pengetahuan sebelumnya terasa seperti posisi awal daripada cheat code. Ini adalah manhwa yang telah Anda tunggu-tunggu. Geom-Mugeok tidak menjadi 100 kali lebih kuat. Dia menjadi 100 kali lebih bijaksana. Dan di dunia di mana yang terkuat sudah ada, kebijaksanaan adalah satu-satunya senjata yang berarti. Jika Anda menikmati breakdown ini, beritahu saya di kolom komentar. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita paling menarik dalam genre ini setiap minggu. Subscribe jika Anda ingin berada di sini untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di recap berikutnya.